Alhamdulillah, sehat. Ini gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Masih ada teman saya hari ini. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya Pak di kelas Bapak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak. Jadi tujuannya agar kita mau sama-sama menggali hal-hal baik, kelebihan serta hal-hal yang kurang yang akan kita evaluasi bersama untuk perbaikan pembelajaran Pak ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah meluangkan waktu di kegiatan pasca observasi ini Pak. Ada beberapa yang ingin kita diskusikan terkait mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, silakan. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Jadi perasaan Bapak setelah mengajar kemarin gimana ya Pak? Sebelumnya terima kasih kepada Yani sudah mengikuti saya. Jadi perasaan saya ketika kita pertama sudah melakukan observasi, kemudian sudah menilai saya juga. Itu saya melakukan banyak perubahan sekali begitu sehingga saya semakin memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang saya itu awalnya tidak menggunakan strategi diferensiasi. Kemarin itu kan sudah mengarahkan saya juga ya melakukan diferensiasi yang saya coba lakukan pendekatan di diferensiasi yang awalnya kita coba di sini saya rancang mobil aja dan juga bantu saya juga itu kita lakukan proses diferensiasi di prosesnya begitu ya. Bagi anak-anak itu kan berbeda-beda untuk tingkatan atau degree-nya ya, kalau dalam sini itu degree-nya itu atau mereka dalam memahami. Iya, saya terima kasih banyak sama Yani. Bapak. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar waktu Bapak mengajar? Kita observasi kemarin gimana? Nah, ya benar. Jadi waktu saya sebelum observasi ya, saya kan memang istimewanya itu kan memang kita seperti disupervisi oleh pengawas. Itu kan saya merasanya begini, Bu Yani ini bisa menanamkan bagaimana ada prinsip apa sih Pak yang mau dikembangkan, bagaimana anak kita itu yang Bu Yani bisa kasih ke saya waktu itu. Nah jadi sehingga Bu Yani untuk melakukan apa ya, yang perasaan saya senang sekali ya Bu Yani bisa gali, lalu Bu Yani juga tawarkan sifatnya itu seperti saran ya waktu itu ya Bu Yani yang ke saya itu Pak coba lakukan kalau begini, coba lakukan aja diferensiasi Pak bagaimana anak kita. Itu saya senang banget Bu, sehingga saya coba meninjau kembali dari sisi modul ajarnya, jadi saya perbaiki lagi. Rasanya saya senang Bu, jadi anak-anak juga antusias seperti itu. Ya, jadi Bapak setelah saya ya mulai memberikan bagaimana teknik diferensiasi seperti itu ya Pak ya, bagaimana step by step KSE itu terintegrasi dari KSE. Bapak sudah mulai merubah ya Pak ya, merubah bagaimana kelas Bapak yang begitu nanti bahagia anak tuh nanti Bapak petakan seperti itu ya Pak ya. Iya benar Bu, benar. Jadi mungkin Bapak sudah bisa melihat kekurangan dan kelebihan anak-anak Bapak. Iya benar Bu. Ya Pak ya. Iya sebelumnya yang sebelumnya itu kan memang saya tidak ya terbayang kan anak-anak kita memang punya perbedaan. Cuman dari segi tekniknya sendiri memang jadi harusnya kita ada perubahannya Bapak ya, dari ya memang kita sama-sama desa itu belajar dari sisi kompetensi sosial emosionalnya waktu itu sudah saya juga dari sisi bagaimana anak-anak itu bisa diperlakukan sesuai dengan profil minatnya. Itu saya sudah terapkan di langkah pembelajaran saya Bu. Jadi sekarang ini Bapak ini sekarang hanya di kelas 10 Tunarungu ya Pak ya. Jadi anak Bapak ini batasan pendengaran dan berbicara ya Pak. Jadi sekarang ini mungkin Bapak sudah bisa membuat bagaimana suasana pembelajaran yang Bapak
akan lakukan itu tertarik Iya. ya dengan melakukan FUP diferensiasi tadi. Iya. Bapak mulai mematahkan anak Bapak, Hmm. belajar di mana, Iya. Bapak melakukan pembelajaran seolah ya kita bebas ya, merdeka ya Pak ya, Iya, benar. yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri kita ya, seperti itu ya Pak ya. Sesuai dengan Sesuai kurikulum dengan DKI sama mendukung sekali. jadi mungkin tujuan Bapak itu sudah mungkin mencakup dari profil pajak pembayaran yang sudah digonggong sekarang ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sekarang ini saya ingin nanya nih Pak ke Bapak, kesan yang Bapak rasakan sendiri setelah melaksanakan model yang telah Bapak rencanakan, tujuan pembelajaran Bapak? Nah, kalau tujuan pembelajaran di bahasa Inggris kan ada 3 ya, Bu. Kalau kita bahasa Inggris kita bisa menggunakan kriteria, kalau ada untuk speaking, kalau anak kan ada sign language-nya, bagaimana anak-anak bisa mengisyaratkan gitu ya, bisa mengisyaratkan, lalu dia bisa membaca teks deskriptif, pronounce-nya juga dilatih untuk pronounce-nya, lalu untuk menulisnya dan bisa menyatukan di depan kelas. Nah, di situ sudah tujuan pembelajaran di kelas saya itu waktu kemarin kita coba di apa ya, coba diobservasi. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya, luar biasa Bapak ini ya. Jadi yang sudah Bapak kembangkan melalui tujuan pembelajaran ya Pak tadi ya, Iya. Bapak sudah mulai mencoba bagaimana Bapak mencari untuk naon tadi ya Pak ya, kosakata yang akan mengisyaratkan menggunakan bahasa isyarat ya Pak. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana model pembelajaran yang telah Bapak lakukan, model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas Pak? Nah, untuk model pembelajarannya itu kan tadi sudah diungkapkan, jadi yang saya bisa tangkap coaching yang sebelumnya itu kan dia ini menyarankan kepada saya coba dari masalah yang ada nih Pak, saya kan melihatnya dari dia nih, saya melihat bahwasanya anak-anak ini kotak-kotakan nih Pak berdasarkan profilnya. Ya memang ya kalau anak tunarungu ya sebenarnya anak tunarungu ya begitu ya, tetapi kan memang kita punya, mereka ini punya tingkat pemahaman gitu ya, yang berbeda-beda. Lalu di sini dari pendekatan dua itu yang saya bisa tangkap, yang pertama itu kita melakukan diferensiasi, yang kedua itu menerapkan kompetensi sosial emosionalnya. Nah, dari kedua itu saya coba masukkan ke dalam beberapa materi, contohnya itu materi mengenai bagaimana menampilkan ya bercerita terkait dengan misalnya mereka describe terkait dengan hewan kan. Nah, beda-beda saya bisa menerapkan konsep diferensiasi produknya beda-beda. Ada yang siswanya itu saya buat proyek yang seperti ini, ada proyek yang seperti ini. Jadi memang dua-duanya itu ada pembedaannya gitu. Jadi Bapak petakan, Saya petakan jadi Bapak melihat minat dan bakat anak. Profilnya, dari profilnya. Jadi itu yang Bapak akan kembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak ini. Nah, benar Bu. Saya coba berusaha bagaimana saya kan juga berpikir bagaimana ya, apakah iya, saya juga bertanya-tanya Bu dengan diri saya sendiri, apakah iya model yang saya terapkan ini berhasil kan anak ya gitu. Pokoknya setelah saya coba terapkan dan dilakukan observasi, saya merasakan sendiri perbedaannya ya Bu yang memang anak-anak juga begitu antusias. Mereka memang itu yang mereka inginkan rupanya gitu. Dan mereka memang harus didekatkan dengan apa yang mereka inginkan. Dan juga untuk sosial emosional kemarin kan saya juga berpikir tuh aku bagaimana ya, saya coba searching dan juga coba tanya-tanya juga itu via Japri, dan rupanya saya bisa terapkan di awal pembelajaran bagaimana mereka itu bisa diterapkan kepemimpinannya, bisa diterapkan bagaimana mereka itu bisa berrelasi pada teman, kemampuan berrelasi itu yang kemarin yang saya dapat poinnya itu. Cukup ini ya, cukup bisa. Kalau saya sih memang waktu itu kan bagus sekali ya, bisa anak-anak tidak ada mereka dari sisi pemahamannya sudah kelihatan mereka antusiasnya aja gitu. Jadi luar biasa sekali Bapak ya Pak ya, memanage kelas Bapak ya Bapak ya. Jadi kalau saya melihat cerita Bapak tadi proses dan dari awal pembelajaran sampai penutup, kira-kira nih
sesuai tidak yang sudah direncanakan Bapak proses dari awal sampai akhir? Kira-kira Bapak dari awal tuh kita mau cerita dulu ya Bu ya. Dari awal pas kita rencana, lalu saran-sarannya itu coba Bapak lakukan pendekatan ini, saya coba di kelas. Terus saya susun dulu kan model ajarnya, saya coba di kelas. Saya rasa ya Bu ya, yang rencana yang sudah kita buat ini sudah, kalau saya dikatakan itu bisa dikatakan 8 atau 9 gitu ya Bu, untuk ke anak-anaknya gitu ya. Kalau ke saya itu mungkin saya banyak belajar ya, tapi kalau ke anak-anaknya itu saya merasa memang metode ini memang saya kedepannya saya coba kembangkan lebih baiknya lagi begitu. Bagaimana nanti saya bisa eksplor, kan diferensiasi ada banyak ya Bu ya. Yang dikatakan kemarin ada produk, ada proses. Nah itu saya coba eksplor berdasarkan materi tujuan pembelajaran yang ada di kelas. Nah itu yang saya mudah-mudahan anak-anak kita yakin itu semua tujuannya ke anak ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bapak. Iya, Bu. Jadi dari runtutan cerita Bapak tadi sangat luar biasa. Iya. Jadi kalau boleh nih, saya minta Bapak ceritakan dari segi memuaskan siswa itu hal yang memuaskan itu seperti apa? Yang memuaskan ya. Yang memuaskan ya. Jadi sebenarnya kan guru ini kan pada dasarnya bukan dialog memuaskan, tetapi kita berusaha menyediakan pembelajaran yang terbaik. Nah, kalau saya sebagai guru mengobservasi mereka juga berdasarkan asesmen yang dilakukan, mereka itu sudah menampakkan banyak kegagalan di situ. Namanya ada juga dari observasi dari sikap mereka sudah menunjukkan mencapai tujuan pembelajaran. Sudah menunjukkan tujuan pembelajaran. Jadi dari situ, cuman yang mungkin kan ini baru pilotnya ya Bu ya, baru kita coba. Ya Ibu juga, saya juga pernah di coaching sama Ibu. Nah, jadi saya merasanya ini kesempatan yang baik saya bisa mengembangkan kesempatan saya supaya lebih baik. Saya senang, merasa senang ya Bu ya. Jadi senang Bapak bisa sama saya. Senang ada yang bimbing maksudnya. Oke, siap. Jadi sekarang ini yang Bapak sudah lakukan itu apa yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak, tahap demi tahap yang Bapak lakukan itu kiranya sudah mencapai, mungkin sudah menuju pada tujuan pembelajaran dan FPP yang sudah Bapak siapkan itu, yang diferensiasi dan integrasi dengan KSI itu sudah kira-kira sudah bisa diterapkan di kelas Bapak, seperti itu ya Pak ya? Harapannya saya bisa menerapkan dulu sebut kelas-kelas ini. Jadi jangan hanya di kelas. Baik Pak, dari memuaskan tadi ya Pak ya, kira-kira ada tidak yang kurang memuaskan dalam proses pembelajaran Bapak? Kalau kurang memuaskan ya, mungkin kalau saya sih saya mungkin ke diri saya juga dulu sendiri ya. Saya mungkin waktu itu membuat pembelajaran juga ya, saya nggak semua bisa identifikasi semua diferensiasi yang saya lakukan. Jadi waktu itu saya kurang puasnya aja, saya untuk pribadi saya ini saya kurang eksplor ke siswanya. Itu yang saya kurang puas. Ketika kita bisa eksplor semua strategi diferensiasi, saya rasa mereka itu bisa maksimal. Jadi saya itu mungkin waktu itu juga mepet ya biar sehingga Biani bilangnya gini kemarin, kalau nggak apa-apa Pak, dicoba aja dulu Bapak ini strategi diferensiasinya, kita coba aja dulu Bapak, gimana kira-kira strategi yang bisa Bapak masukkan nih. Nah saya waktu pas observasi ya dan udah lihat satu itu kan merasa begini Bu, ya saya merasa kurang, ya kenapa ya saya nggak harus bisa, seharusnya saya bisa menerapkan semuanya gitu, sehingga saya bisa maksimalkan siswa saya. Jadi Bapak Jadi itu aja ini kekurangan Bapak belum bisa memaksimalkan ya, masih strateginya yang Bapak lakukan belum maksimal ya, seperti itu intinya ya. Baik-baik biasa Bapak ya.
Jadi kalau dari segi tercapaian kompetensi nih Pak, dan tujuan pembelajaran yang telah Bapak rencanakan, tetaplah juga evaluasi ya Pak ya, di akhir pembelajaran ada evaluasi, benar Pak? Ada sesuai. Jadi segi tercapaian kompetensi bagaimana? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau dari ketercapaian tujuan pembelajaran tadi saya bisa katakan saya bisa katakan yang untuk pertama itu 8 ya, 8 itu sudah anak-anak sudah dari observasi saya sudah bisa menunjukkan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada secara umum. Nah, secara memuaskan mereka yang kata ibu tadi kan, mereka sudah nampaknya itu sudah ada apa ya, ada ibu bisa lihat sendiri waktu di kelas kan, bisa mereka tuh bisa gembira yang mereka sebelumnya waktu itu mereka ya mereka ya tidak terlalu menampakkan kegembiraan, juga sekarang sudah diterapkan proses dan Capaian tadi Bapak kasih nilai itu 80 ya Pak ya? Ya, itu untuk bahasa isyarat ya, sekarang Bapak menggunakan bahasa isyarat ya? Benar. Untuk tunarungu ya Pak ya? Jadi itu yang menurut saya ketercapaian kompetensi yang dalam pembelajaran Bapak itu. Oh gitu. Maksud saya ya yang seperti saya katakan tadi, untuk tujuan pembelajaran tadi kan ada 3 ya. Jadi secara umum mereka itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Mereka sudah bisa mengisyaratkan benda-benda gitu ya. Dan itu saya rasa mereka sudah mampu. Yang pertama mereka mampu, yang kedua mereka bahagia. Artinya mampu dan bahagia ya Pak ya. Jadi itu target yang Bapak selesaikan di dalam tujuan pembelajaran Bapak tadi ya Pak ya. Dan mereka juga mampu bisa mencapai tujuan yang ada yang tujuan pembelajaran yang misal kiranya yang untuk pembelajaran hari yang akan datang ya Pak ya. Nah jadi ketercapaian ini tadi kira-kira menurut Bapak tuntas tidak? Ya, saya kan lakukan asesmen di akhir ya, ada itu dan saya juga nah dari segi asesmen itu mereka sudah bagus ya, ada yang dulu saya kira sudah bagus ya, dapat 80, ada yang dapat sempurna. Nah jadi makanya saya waktu itu saya bisa katakan mereka untuk tujuan pembelajaran mereka sudah mampu berdasarkan kemampuan mereka, mereka sudah mampu bisa merealisasikan tujuan pembelajaran yang. Jadi kira-kira mayoritas murid yang sudah menguasai materi itu Bapak tadi bilang sekitar 85 gitu. Gitu. Sekitar 80% ya, seperti itu mungkin ya Pak ya? Iya, Bu. Kira-kira Pak seperti itu? Ada? Ya, saya bisa katakan seperti itu. Berdasarkan apa saya bilang? Yang pertama anak-anak itu bahagia, yang kedua anak-anak itu dari asesmennya, dari evaluasi yang dilakukan mereka sudah mencapai tujuan itu. Nah, dan mereka dari antusias belajar mereka sudah menampakkan. Jadi saya bisa mengatakan mereka 80% berdasarkan dari yang saya tinjau. Jadi penguasaan materi siswa Bapak tunarungu ya Pak ya, kelas 2 tadi ya Pak ya, kira-kira Bapak nilai itu 80% ya Pak ya, penguasaan materi ya. Jadi menurut Bapak nih ada tidak materi yang mungkin kesulitan ya Pak ya? Ada bagian mana kesulitan yang Bapak temukan dalam pembelajaran Bapak? Ya merasa, ya benar Bu. Waktu pas observasi itu merasa sulitnya mereka ketika ini ketika waktu pas kelompok. Nah ini masih menjadi PR saya juga sebagai guru. Ketika kita membuat sebuah kelompok kan anak-anak ini sebenarnya tantangannya adalah bagaimana mereka mereka kadang-kadang kita kasih kebebasan mereka tidak terlalu menampak mereka ini kalau anak umum biasa ini tapi makanya itu yang kita kembangkan. Nah itu tantangannya di situ waktu pas penugasan kelompok mereka suka miss. Nah saya masuk di situ, saya beri mereka scaffolding, mereka bantuan. Nah kadang di situ aja sebenarnya kalau ada anak umum, terutama ketika mereka menyebutkan suatu beda. Si A menyebut ini, si A nyebutnya beda gitu. Nah itu yang jadi masih kesulitan Bapak untuk mengelompokkan
pengelompokan mereka siswanya itu yang memang saya butuh, ini memang bertahun-tahun ya, butuh bagaimana strategi SK ini bisa tidak minus segala macam itu, dan itu yang memang menjadi PR juga saya sebagai guru, dan strateginya itu yang memang harus saya, strategi pembelajarannya yang harus saya kembangkan juga. Jadi yang pertama yang mengelompokkan anak-anak supaya mereka itu identik dengan memang suka bekerja sendiri, Pak. Memang suka bekerja sendiri, jadi itu akan Bapak coba ya, coba nanti untuk kebiasaan mereka ya Pak ya. Iya, mungkin dari pendekatan strategi, saya kira strategi sosial KS itu bisa menjadi mereka. Dalam relasi itu yang Ibu katakan minggu itu buat bicara, itu bagaimana itu bisa dikaitkan dengan mereka yang di luar ini bisa mereka latih lagi dalam relasi. Mungkin kedepannya itu yang jadi Bapak dari segi Bapak sendiri kesulitan tadi yang Bapak sudah bicarakan itu tentang anak, tapi untuk diri Bapak ya Pak ya. Jadi seperti apa kesulitan Bapak? Apakah sudah aman di kelas tidak ada tadi hanya di murid atau di diri Bapak sendiri? Setelah ini ya Bu, setelah melakukan yang saya coba kemarin itu saya coba kan waktu yang berelasi itu yang sesuai dengan saran saya cobakan ke mereka trigger untuk mereka supaya mereka bagaimana dipacu untuk keterampilan berelasi. Ini saya masih menjadi PR saya juga. Memang mereka ini saya katakan belum terlalu ada signifikan keterampilan berelasi mereka ini. Nah, saya bisa katakan mereka ini setelah kita lakukan strategi itu ya sekitar 70%-an itulah Bu. Bapak menargetkan anak-anak sudah keterjang Bapak sudah sekitar 70%. Ya, cuman saya masih PR untuk diri Bapak sendiri ya, seperti itu ya Pak ya. Masih PR di situnya memang. Baik, masih perlu proses ya Pak ya, sebagaimana kita strategi atau Bapak kedepannya untuk mengolah anak-anak tunarungu ya Pak ya. Jadi bagaimana masuk dalam pembelajaran dan mengelompokkan mereka sendiri ya Pak ya. Baik, jadi dari proses yang Bapak sudah lakukan kemarin ya Pak ya, kira-kira hal yang sudah mantap yang ingin Bapak pertahankan untuk pembelajaran berikutnya seperti apa? Yang menarik yang dipertahankan itu kan saya senangnya sudah kita sama-sama bareng diskusikan terkait dengan strategi pembelajaran studi diferensiasi saya coba kemarin dan nah yang saya ingin pertahankan ya dua itu, karena menurut saya diferensiasi ini untuk mereka pemetaan profil mereka sehingga saya bisa menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu yang harus saya pertahankan dan saya harus explore malahan ya. Yang kedua itu bagaimana saya bisa menerapkan KS ini. Nah itu dia, anak-anak ini kan yang tadi masalahnya itu adalah terkait dengan individual anak ya. Nah itu yang saya harus kembangkan, bagaimana mereka ini bisa menaikkan sikap atau mereka keterampilan berelasi mereka. Nah, itu yang saya harus konsistenkan supaya mereka bisa sama-sama ada ingatan dan itu yang harus saya konsistenkan ya. Kalau kita konsisten ya memang bagus ya Bu ya. Jadi Bapak ingin nanti melakukan ya Pak ya, melakukan KSE khususnya anak tunarungu tadi ya Pak ya, terus dalam berelasi, terus mereka tuh suka individualnya masih merasa individu mereka itu akan Bapak coba menggali untuk tidak mereka bisa berrelasi ya Pak ya, terus dan terus Bapak gali luar biasa Bapak. Saya pengennya konsisten ya, konsisten ya seperti itu ya, luar biasa Bapak, salut ya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih juga sama Bu Briani dari coaching. Banyak kali masukan dari Bu Briani yang bisa saya dapatkan itu, yang strategi pembelajaran terbaru dan bagaimana untuk anak-anak kita. Jadi saya harapannya sih memang
banyak belajar ya, dari kita sama-sama belajar juga ya bagaimana kita bisa kembali selanjut pembelajaran yang ada itu. Jadi satu lagi Pak, Bapak sekarang mungkin selain modal, apalagi yang perlu Bapak tingkatkan? Yang perlu Bapak tingkatkan selain model pembelajaran yang sekarang Bapak lakukan? Nah, yang pertama tadi saya butuh ekspor di strategi pembelajaran digitalisasinya. Yang kedua itu saya butuh untuk ekspor juga di bagaimana mereka sikap mereka itu di KSE-nya. Yang kedua itu mungkin yang saya harus tingkatkan itu adalah di bahasanya ya, di media pembelajarannya juga. Saya juga pengennya itu kan kita juga banyak kekurangan media pembelajaran, tapi saya pengennya yang sudah dikatakan kemudian ini terkait dengan aset itu ya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada, jadi kita integrasikan dari aset yang ada di sekolah menjadi pembelajaran yang kita lakukan di sekolah supaya bisa tercapai, dan itu mungkin yang mau saya coba ya, coba untuk mengeksplor diferensiasi, itu kan dikaitkan dengan KSE ya Pak ya, Pak mencoba terus media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu terkait lagi dengan diferensiasi itu tadi ya kan. Kalau kita bicara dulu ya intinya Pak ya. Iya Bu, kalau kita bicara terkait dengan media pembelajaran kita bicara diferensiasi itu ya tadi, makanya itu berkesinambungan. Jadinya Bu Yani ya. Luar biasa jawaban Bapak, luar biasa Pak ya. Coaching kita hari ini sangat teristimewa, lepas gitu. Karena memang saya alami sendiri gitu lah. Baik, terima kasih Pak. Iya, saya juga terima Bapak kasih sama Ibu. Baik, untuk selanjutnya nih masih ada nih Pak, strategi apa yang kira-kira Bapak sudah hasilkan lebih maksimal lagi dan lebih maksimal lagi. Maksimalnya Strategi ya Pak ya. Strategi yang seperti yang saya katakan tadi, yang saya katakan tadi ya, terkait dengan strategi pembelajaran. Maka itu saya tingkatkan kembali terkait dengan pembelajaran, model pembelajarannya, dari sisi model pembelajarannya, dari sisi kita menerapkan diferensiasinya, sama kita mengintegrasikan ke ya banyak ya ke KSE tadi. Nah itu yang saya kembangkan itu, yang saya katakan tadi sampai di awal, di model pembelajaran itu saya mau juga explore, tertarik dengan beberapa model pembelajaran seperti kita kemarin coba discovery ya Bu ya. Juga saya ingin explore di diferensiasinya itu, tidak hanya produk aja yang saya mau eksplorasi, saya juga pengen di prosesnya seperti apa. Lalu di KSE-nya saya juga mau di bagaimana saya bisa menerapkan KSE di dalam langkah di pembelajaran intinya. Jadi selama ini kan saya kan memang tahunya menerapkan KSE itu kan di awal pembelajarannya, mereka absensi segala macam, saya coba kayak yang selama di sana kemudian itu. Nah, saya sekarang mau coba di intinya, di kegiatan intinya itu saya masukkan di situ. Baik, mungkin sekali penjelasan Bapak ke saya luar biasa. Jadi aspek dan strategi pengembangan yang Bapak lakukan mungkin dari media pembelajaran, dari metode pembelajaran, dan dari bahasa isyarat kan Pak ya, karena kita dari dulu ya benar ya Pak ya. Mungkin keterampilan dari perangkat ajar yang seperti Bapak lakukan, keterampilan RPP diferensiasi tadi, dari modul diferensiasi terkait terintegrasi dengan KSE tadi ya Pak ya, sangat luar biasa. Jadi mungkin metode pembelajaran sudah sesuai yang Bapak lakukan, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan Bapak juga sudah melakukan keterampilan berbahasa isyarat ya Pak ya dengan sempurna. Terus mungkin sesuai juga dengan diferensiasi yang sudah saya katakan tadi, terintegrasi dengan KSE seperti itu Pak ya. Jadi saya rasa luar biasa sekali ya Bapak. Untuk pertemuan kali ini Bapak, pengembangan bahasa isyarat Bapak nanti lebih lagi Bapak menguatkan lagi ya Pak ya. Lebih lagi nanti Bapak berkomunikasi karena menggunakan bahasa isyarat ya Pak. Bapak nanti keberhasilan Bapak bisa mengajar anak-anak kita, baik di dalam kelas Bapak juga bisa di luar kelas Bapak, baik tentang bahasa isyarat yang Bapak sekarang lakukan ya Pak ya.
gembira bagi yang Gembira, menampakkan ya Pak ya. iya. Jadi perasaan Bapak bagaimana ini sekarang nih kita coaching, perasaan Bapak ini Perasaan saya lega. lega ya. Karena saya bisa di coaching, lalu saya kan memang masalah itu kan ya datangnya dari diri saya, dari diri saya juga sebenarnya sih, dan ada siswa-siswa yang bermasalah, dan itu saya nggak tahu tuh mau saya harus untuk ada teman untuk bisa sejawat, bisa berkonsultasi. Nah di situ saya merasanya senang, bisa dievaluasi gitu kan. Evaluasinya membangun sekali ya Bu Yani. Kita ada Bu Yani di situ, ada pasca observasi, lalu Bu Yani observasi, saya mengajar bagaimana, lalu Bu Yani ada rekomendasi. Itu saya benar-benar senang sekali saya bilang. Kedepannya memang kalau bisa kita ada program seperti ini ya di sekolah, kita bagaimana siswa guru ini bisa kita lakukan coaching apa ya Bu ya. Bu Yani juga dibantu ya untuk bisa coaching teman-teman yang lain, sehingga kedepannya kita bisa ya kayak saya tadi, saya melakukan perbaikan dan pembelajaran itu, perbaikan terus. Nah perbaikan itu yang menjadi perbaikan saya pribadi dan untuk peserta didik supaya mereka bisa lebih baik gitu, lebih bahagia. Nah, bahagia saya, bahagia peserta didiknya gitu begitu. Bapak luar biasa, ada beberapa yang Bapak sudah sampaikan sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya, Bu. Jadi untuk kedepannya Bapak lebih lagi untuk menggali potensi anak dari mulai kita apalagi Bapak sekarang ini mengajar di tunarungu ya Bapak ya. Jadi mungkin Bapak juga bisa memenuhi kebutuhan murid ya Pak ya, terus bisa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi ya, seperti Untuk itu, anak-anak Pak, ya. yang itu bisa melatih anak-anaknya. Jadi tujuan Bapak juga, tujuan pembelajaran Bapak tercapai dengan strategi dan teknik yang Bapak gunakan. Jadi seperti itu aja saja Bapak. Iya, Terima kasih sudah mau, dan Bapak juga sudah mau saya coaching ya Pak ya. Iya, saya yang terima kasih Bu Yani udah mau saya di coaching dari awal hingga akhir, dari hulu hingga hilirnya bisa lebih ke bukan lebih dibully sih, tapi lebih ke diskusi, lebih ke diskusi, lebih ke konsultasi ya. Itu coaching. Aku lebih Jadi senang sih. senang ya Pak, gembira, senang ya Pak ya. Jadi kita ini diskusi, kita ini kan mencari apa yang Bapak ada permasalahan yang Bapak sendiri yang pada akhirnya begitu ya Bu ya, Bapak sendiri yang memberikan pada akhirnya solusinya Pak ya. Pada akhirnya begitu, karena memang yang tahu muridnya saya. Bu Yani juga dari awal juga bilangnya coba Bapak begini, Bu ini nggak bilang, Bu Yani menyarankan pembelajaran saya yang lakukan di kelas seperti ini, coba Bapak gimana Bapaknya gitu. Itu saja Bapak mungkin sama-sama hari Bu ini. Yani. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Iya, atas kesediaan Bapak. Semoga anak Bapak makin sukses. Amin, sama-sama harapan. Terima kasih Bapak. Selamat siang.